Jiwa lembut itu muncul dari kesadaran bahwa ternyata aku ini manusia yang kecil dan lemah. Ternyata aku ini manusia yang punya banyak kekurangan-kekurangan. Tapi itu pun aku adalah yang paling disayang oleh Allah. Itu pun aku adalah yang punya tanggung jawab besar di muka bumi, dan seterusnya. Dari situ terus jiwa kita jadi lembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ada sedikit penjelasan dari Maslow tentang orang yang sudah mengalami peak ini, biasanya terus kepribadiannya berubah. Ya khususnya pengalaman puncak di ranah mistik, di ranah agama. Jadi orang yang sudah memenuhi aktualisasi dirinya sepenuh-penuhnya, itu kan dia mengalami pengalaman puncak. Biasanya terus kepribadiannya berubah. Berubah seperti apa? Ini di catatan saya paling tidak ada 7 jenis kepribadian seorang peaker, seorang yang mengalami peak experience. Yang pertama apa? Kesadaran dirinya sebagai bagian dari alam semesta, atau bagian dari sesama manusia, atau bagian dari ranah ketuhanan. Ini 3 sekaligus biasanya. Jadi dalam diri kita ini ada unsur manusianya, ya unsur alamnya, ya unsur ilahinya. Nah, orang yang mengalami pengalaman puncak tadi biasanya kesadaran ini muncul. Bahwa aku ini mikrokosmos ada di dalam makrokosmos. Bahkan makrokosmos juga ada di dalam diriku. Kesadaran kesaling terkaitan ini sebenarnya nanti penting dalam kita mengelola hidup. Karena banyak orang yang merasa manusia itu ada di atas alam. Jadi dia berhak melakukan apa saja terhadap alam. Termasuk merusak alam, menggagahi alam, dan lain sebagainya. Jadi kesadaran kesatuan dengan alam itu diantara efeknya setelah orang mengalami peak experience. Kemudian ada juga kesadaran kesatuan dengan manusia. Ya manusia itu dalam praktek sosial kehidupannya sering mengkotak-kotakkan dirinya. Aku ikut organisasi apa, engkau ikut organisasi apa. Aku aliran apa, engkau aliran apa. Aku mazhabku apa, engkau mazhabmu apa, dan seterusnya. Ini mengkotak-kotakkan manusia. Ini kecenderungan kehidupan sosial. Nah, orang yang mengalami peak experience itu biasanya melampaui semua sekat-sekat itu. Jadi dia melihat manusia ya sebagai manusia, bagian dari alam, bagian dari ketuhanan, dan juga bagian dari sisi kemanusiaan. Jadi manusia di level paling murni, paling sejati sebagai manusia, yang itu setara, satu level, sama-sama makhluknya Allah. Nah, ini kesadaran kemanusiaan. Dan yang ketiga, kesadaran ketuhanan, bahwa manusia itu bagian dari ranah ketuhanan, bahwa manusia itu mengemban amanat tugas-tugas ketuhanan, bahwa manusia itu dalam dirinya ada unsur-unsur ketuhanan, dan seterusnya. Ini teori-teori yang berkembang tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Tapi kesadaran ini penting. 3 ini, kesadaran alam, kesadaran manusia, kesadaran Tuhan. Yang ini muncul karena telah mengalami pengalaman puncak. Ya khususnya dalam ranah mistik, dalam ranah agama.
Jadi kesadaran bahwa kita ini bagian dari alam, bahwa kita ini sama-sama manusia sebagaimana semua manusia yang lain. Kesadaran bahwa kita ini dalam diri kita ada unsur ketuhanan. Kita juga punya amanah, tanggung jawab, tugas-tugas ketuhanan yang harus kita jalankan. Bahkan pada saatnya kita nanti harus juga kembali ke Tuhan dan lain sebagainya. Jadi kesadaran kesatuan dengan alam, dengan manusia dalam dunia ketuhanan. Ciri pertama, orang yang sudah mengalami peak experience. Ciri kedua, kepenuhan dirinya. Kepenuhan diri itu orang merasa puas, merasa bersyukur, merasa bahagia dengan dirinya sendiri. Aku sudah mengaktualkan diriku, menjalani diriku sebagai manusia secara sepenuhnya. Dan di antara bukti kesuksesan aku menjalani diriku adalah pengalaman-pengalaman puncak tadi. Jadi ini khususnya dalam ranah agama. Jadi kepenuhan diri, alhamdulillah aku bisa menjalankan tugas-tugas dari Tuhan, tugas-tugas keberagamaan dengan penuh. Jadi kepenuhan diri itu selain menunjukkan bahwa kita tuntas menjalankan tanggung jawab kita sebagai manusia, sebagai bagian dari alam, sebagai hambanya, juga menunjukkan kepuasan kita terhadap diri kita sendiri. Nah, itu ciri kepenuhan diri. Jadi aku puas dengan diriku yang sudah menjalankan yang terbaik yang bisa dijalankan. Di antara buktinya ya melalui peak experience tadi. Ini rasa bahagia dan bisa menerima diri ini penting dalam hidup kita. Karena banyak orang yang kecewa dengan dirinya. Banyak orang yang selalu menuntut dirinya macam-macam sementara dirinya tidak bisa memenuhi, sehingga yang lahir adalah kemarahan-kemarahan terhadap dirinya sendiri. Dan yang sejenis itu banyak. Maka ayo mulai latihan untuk bisa puas terhadap diri kita sendiri, menerima diri kita sendiri. Nah, kepribadian semacam ini antara lain merupakan ciri dari orang yang pernah mengalami peak experience. Yang ketiga, kebebasan. Orang yang mengalami pengalaman puncak itu di antara cirinya adalah dia sekarang terbebaskan dari banyak sekat-sekat tidak penting, banyak topeng-topeng yang tidak harus dipakai dalam hidupnya selama ini. Jadi orang yang mengalami puncak pengalaman agama itu kan, terus dia ngerti mana yang sejati, mana yang tempelan. Dia ngerti mana yang penting, mana yang tidak harus diutamakan. Dari sini terus kemudian dia merasa bebas. Yang membuat kita tidak bebas selama ini kan belenggu-belenggu dalam hidup kita oleh hal-hal yang sebenarnya tidak hakiki. Apakah itu oleh nafsu kita? Apakah itu oleh ambisi kita? Apakah itu oleh beban-beban sosial, beban-beban budaya, beban-beban politik yang tidak esensial, yang sangat memberati hidup kita? Nanti kalau orang sudah mengalami peak experience, dia akan sadar mana hakiki, mana tidak hakiki. Sehingga dia terbebaskan. Terbebaskan itu bukan berarti kalau begitu dia tidak lagi hidup di dunia sosial, tidak lagi hidup dalam tatanan politik, tidak lagi hidup dalam budaya. Tidak, dia tetap hidup, tapi semuanya tidak ada yang membelenggu dia. Tidak ada yang membatasi langkahnya untuk menuju pengalaman puncak, untuk dekat dengan yang ilahi. Kemudian di antara kepribadian lagi dari pengalaman puncak adalah cinta. Jadi cinta ini kesadaran untuk
tidak egois, kesadaran untuk peduli, kesadaran untuk berbagi, kesadaran untuk melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, sepenuh-penuhnya, tanpa menghitung balasan, tanpa menghitung keuntungan bagi dirinya sendiri. Cinta dekat dengan paradigma ikhlas. Nah, orang yang sudah mengalami big experience itu dia terbuka wawasannya, tercerahkan pandangannya, sehingga hidupnya akan diwarnai oleh cinta. Diwarnai oleh cinta itu berarti diwarnai oleh kepedulian, diwarnai oleh tanggung jawab, diwarnai oleh penghormatan, penghargaan pada alam, pada sesama, diwarnai oleh semangat untuk berbagi, semangat melakukan kebaikan sebesar-besarnya tanpa menghitung keuntungan untuk dirinya sendiri. Karena dia tahu satu-satunya fokus hidupnya yang sejati hanya Tuhan, hanya Allah. Jadi persis seperti adagium dari Kanjeng Nabi, salah satu hadis yang beberapa kali saya singgung itu kan, setelah Kanjeng Nabi mengalami ujian sangat berat, ujian duniawi karena beliau dilempari batu, ditaburi pasir, dikejar-kejar di daerah Taif. Kemudian beliau di antara kalimatnya yang sangat terkenal, in lam takun wadiban alayya fala ubali. Asal engkau tidak murka padaku ya Allah, aku tidak peduli. Ini jiwa yang sudah mengalami puncak keikhlasan. Tidak apa-apa, saya akan melakukan kebaikan semaksimal mungkin, sebesar mungkin, seoptimal mungkin. Balasannya apa? Tidak dihitung. Satu-satunya yang saya hitung hanyalah apakah Allah ridho atau tidak, Allah murka atau tidak. Itu saja. Ini kepribadian peak, kepribadian yang sudah puncak. Kemudian orang yang sudah mengalami big experience biasanya termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan sebanyak mungkin. Itu di antara cirinya sudah. Kok orang ngakunya sudah makrifat, mengalami pengalaman puncak, tapi loh kok begitu orang ini? Tindakan-tindakan, kelakuan, kata-katanya kok tidak menggambarkan itu. Ya mungkin perlu dicermati lagi apa ya yang dia alami pengalaman puncak. Biasanya orang yang sudah mengalami itu termotivasi untuk isi kata, isi laku, isi perbuatannya hanya kebaikan-kebaikan saja. Selanjutnya orang yang kepribadiannya big juga punya ciri gembira. Orang ini gembira dalam dirinya dan kehadirannya menggembirakan sekitarnya. Jadi justru bukan orang yang kemudian pesimis, bukan orang yang mengkeret melihat dunia, bukan orang yang menyusahkan, menyulitkan, tapi orang yang gembira dan menggembirakan. Kenapa bisa begitu? Karena ciri yang terakhir itu, jiwanya jadi lembut. Dia tidak kaku lagi. Jiwa lembut itu muncul dari kesadaran bahwa ternyata aku ini manusia yang kecil dan lemah. Ternyata aku ini manusia yang punya banyak kekurangan-kekurangan. Tapi itu pun aku adalah yang paling disayang oleh Allah. Itu pun aku adalah yang punya tanggung jawab besar di muka bumi. Dan seterusnya. Dari situ terus jiwa kita jadi lembut. Ya lawannya lembut itu kan keras. Keras itu berarti merasa dirinya yang paling benar dan pasti benar. Merasa dirinya yang tidak mungkin salah. Memaksa orang lain harus seperti dirinya. Menjudgment orang yang tidak seperti dirinya sebagai lebih rendah, sebagai pasti salah, sebagai pasti masuk neraka. Ini ciri-ciri keras. Tapi kalau jiwa yang lembut, ya seperti yang di atas tadi, yang dikembangkan cinta, kasih sayang, kesadaran kita ada di satu kesatuan.
ada kepedulian, ada penghargaan, penghormatan, baik pada alam maupun pada sesama. Di situ ada juga tanggung jawab. Jadi, ayo bareng-bareng kita bertanggung jawab membuat hidup ini nyaman, membuat hidup ini aman, membuat hidup ini tentram. Ini ciri-ciri jiwa yang lembut. Nah, ini tipe kepribadian peak yang dijelaskan oleh Maslow antara lain bagi mereka yang sudah mengalami tadi klimaksnya, puncaknya pengalaman keagamaan. Oh, ini tiba-tiba sudah masuk ke pengalaman keagamaan. Tapi memang penjelasannya Maslow ke arah sana. Jadi meskipun pengalaman itu tidak terkatakan, hanya sementara, sifatnya intuitif, kemudian orangnya pasif sehubungan dengan pengalaman itu, tapi buahnya ternyata luar biasa. Kesadaran kesatuan dengan alam manusia, kepenuhan diri, kebebasan, cinta, motivasi, kegembiraan, dan juga kelembutan jiwa. Ada satu lagi ciri yang ini saya sendirikan. Ini ada quotes yang bagus dari Maslow. Expression and communication in the big experiences tend often to be poetic, mythical, and rhapsodic, as if this were the natural kind of language to express such states of being. Jadi ekspresi dan komunikasi dalam pengalaman puncak itu cenderung bersifat puitis, mitis, dan rhapsodic. Rhapsodic itu mengagumkan, indah. Seolah-olah inilah karakter alami bahasa untuk mengekspresikan situasi seperti itu. Jadi katanya Maslow, orang itu yang sudah mengalami pengalaman puncak ini cenderung dia kalau ngomong terus jadi puitis, jadi mitis, dan juga jadi indah. Pinter bikin puisi, pinter ngomong yang enak didengar. Katanya Maslow, seolah-olah ya inilah bahasa pengalaman puncak, pengalaman yang indah, sehingga kata-kata, ekspresi, dan komunikasi pun terus jadi indah. Ya, ini tidak perlu saya jelaskan teman-teman yang mendalami kajian-kajian tasawuf pasti merasakan bagaimana para sufi itu sebagian besar pandai sekali merangkai kata-kata, membuat puisi-puisi, syair-syair yang luar biasa. Saya bilang tadi, hakikat pengalamannya memang sukar dijelaskan sehingga diuraikan secara metafor-metafor dengan bahasa-bahasa yang sebagian besar puitis, mitis, rhapsodic. Karena kalau diceritakan konkret apa adanya, tidak mudah. Jiwanya terus jadi lembut, kemudian hidup diliputi oleh cinta, kebebasan, kegembiraan, sehingga yang keluar juga indah. Batinnya indah, pikirannya indah, ya keluar lewat kata-kata pun terus jadinya indah. Sebaliknya, kalau ada yang keluar dalam kata-kata itu rasanya kok menyakitkan, rasanya kok menyusahkan, rasanya kok membuat masalah saja, ya kemungkinan ekuivalen dengan situasi di dalamnya. Mungkin di dalamnya juga sedang tidak indah, di dalamnya juga sedang gelap, di dalamnya juga sedang ruwet. Sehingga yang keluar juga hal-hal yang rumit dan ruwet. Baik, jadi ciri terakhir ternyata cenderung puitis, mitik, dan rhapsodic. Kalau menjelaskan tentang pengalaman big experience-nya. Oke, baik. Sekarang
Kita lanjutkan, kita tinggalkan Maslow, kita masuk ke pengalaman puncak keagamaan, khususnya dalam ranah tasawuf. Jadi religious peak experience, kalau dalam dunia mistik itu bentuknya yang saya tahu ada 5 macam. Ada dalam bentuk pencerahan, ada yang dalam bentuk kesatuan, ada yang dalam bentuk perjumpaan, ada yang dalam bentuk pengabdian, ada yang dalam bentuk pengorbanan. Oke, sebelum saya jelaskan, boleh ambil nafas dulu. Ini kita masuk ke materi utama kita tentang pengalaman puncak keagamaan. Sambil minum-minum yang sudah disiapkan boleh. Sambil santai-santai dulu, ke belakang dulu juga tidak apa-apa. Saya tunggu sebentar, tidak apa-apa. Oke. Baik. Jadi, religious peak experience itu yang paling populer jenisnya pencerahan. Pencerahan itu bisalah kita kadang-kadang pakai istilah ma'rifat. Jadi terbuka sekarang pemahaman kita tentang segala mana yang hakiki, mana yang palsu. Apa sih esensi hakikat hidup ini? Apa hakikat hubungan kita dengan Tuhan? Di mana posisi kita dengan Tuhan? Dalam hidup ini, apa yang harus kita mainkan, peran apa yang harus kita jalankan, dan lain sebagainya. Itu pencerahan itu semacam lahirnya kesadaran baru karena terbukanya sekarang semua rahasia dari yang selama ini tidak bisa kita pahami. Itu namanya pencerahan. Biasanya orang cerita pencerahan itu kan dianalogikan waktu Siddhartha Gautama mendapatkan pencerahan di bawah pohon Bodhi. Itu kan ya memang modelnya seperti itu. Jadi dari banyak pengalaman keagamaan terus dilakukan kontemplasi, tiba-tiba sekarang jreng terbuka semua. Kalau dalam sufi ada yang pakai istilah tajalli. Jadi sekarang terbuka semua, jelas semua, mana yang putih, mana yang hitam. Kalau selama ini kan masih dikejar-kejar oleh akal, dicari-cari lewat buku, lewat pelajaran. Sekarang sudah hadir sendiri dalam diri kita, mana kebenaran yang sejati itu. Nah, momen waktu pencerahan ini terjadi, ya itulah momen religious experience. Nanti kita jelaskan satu-satu. Yang kedua, momen kesatuan. Kalau momen kesatuan ini ketika hamba dengan Tuhannya, kawulo dan gustinya melebur jadi satu. Ini momen kesatuan. Nanti dalam dunia tasawuf ada ittihad, ada hulul, ada wahdatul wujud. Ini jenis-jenis religious peak experience dalam bentuk kesatuan. Ya, nah, di masing-masing tema tasawuf itu kan selalu ada. Silahkan ditengok lagi di sesi Al-Hallaj mungkin, ditengok lagi di sesi Ibnu Arabi mungkin. Yang ketiga, perjumpaan. Nah, perjumpaan ini kesadaran bahwa kita ini selalu bersama, selalu berdua, selalu ada di hadapan Allah. Allah itu ada di mana-mana, cuma kita sendiri yang sering tidak menatapnya, tidak melihatnya, tidak menyadari kehadirannya. Nah, kesadaran perjumpaan ini adalah termasuk jenis kesadaran peak experience. Tidak mudah masuk ke kesadaran perjumpaan ini. Jangan dibayangkan, kalau cuma perjumpaan kan, sholat itu kan ketemu Allah atau Pak, menghadap ke Allah, ya berarti saya juga mengalami. Ya, tapi sholat kita sholat yang seperti apa dulu?
Wong sebagian besar sholat yang kita jalankan rasanya, ini rasanya, semoga pengalaman saya aja, rasanya yang kualitasnya serius, sholat plus kesadaran bahwa kita ada di hadiratnya, itu mungkin tidak ada 10%-nya dari total sholat kita 100%. Jadi padahal kesadaran ini adalah kesadaran yang penting, kesadaran perjumpaan bahwa Allah ada di hadapan kita. Kesadaran perjumpaan ini kalau istiqomah nanti melahirkan satu ahwal dalam diri kita, namanya haya, rasa malu. Orang itu kalau merasa Allah selalu mengawasi, pasti ada rasa malu di situ kalau mau melakukan yang jelek-jelek, mau melakukan yang tidak pantas, yang tidak seharusnya. Itu kesadaran perjumpaan. Melahirkan haya, malu saya. Mau curang itu loh, malu saya dilihat Allah. Mau teriak-teriak ndak sopan, arep misuh-misuh sak kopokku aku jane. Juwengkel aku. Oh iya, tapi malu saya kalau dilihat Allah. Itu mungkin kalian membayangkan kayak kalian lagi melakukan apa terus ada CCTV-nya. Itu kan kalian malu melihat kalian sendiri di CCTV itu. Aku kok gitu ya. Nah, itu kesadaran haya namanya. Itu lahir karena kita sadar bahwa Allah itu selalu hadir untuk kita, tinggal kita sadar apa enggak untuk menjumpainya. Itu kesadaran perjumpaan, juga termasuk jenis big experience. Yang keempat, big experience juga adalah kesadaran pengabdian. Kesadaran pengabdian ini kesadaran, jadi ini kalau saya mengilustrasikan seperti yang dijelaskan oleh Iqbal. Dulu saya cerita Iqbal ada namanya kesadaran mistik, ada kesadaran profetik. Kesadaran profetik itu justru puncaknya tidak terletak saat kita berjumpa dengan Allah. Puncaknya itu terletak pada saat kita hidup dan menghidupkan kebenarannya Allah, mengabdikan kebenaran dan kebaikan yang kita yakini untuk sesama. Disitulah justru big experience-nya dalam pengabdian, dalam menuntun orang lain untuk justru mengalami pengalaman puncak yang sama. Jadi dalam mengabdikan diri. Jadi kalau Iqbal kan menjelaskannya seperti waktu Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, itu puncaknya ya Mi'raj terus berjumpa dengan Allah. Tapi kan setelah itu Kanjeng Nabi kembali lagi karena cinta dan sayangnya pada umatnya untuk menuntun kembali umatnya. Nah, ini kan level kedua yang jenis pengabdian ini gambarannya seperti itu. Justru kebahagiaan yang sejati, wow yang sejati itu kalau kita berhasil memanfaatkan, menggunakan pengalaman puncak ini untuk kemanfaatan, kemaslahatan, kebarokahan hidup di lingkungan sekeliling kita dalam konteks pengabdian. Kalau ada orang bahagia karena kita memberi petunjuk kebahagiaan padanya, kalau ada orang pinter karena kita sedikit-sedikit memberi apa yang kita tahu padanya, kalau ada orang mengikuti apa yang kita lakukan dan mengalami big experience yang sama, disitulah sebenarnya big experience yang sejati, pengalaman puncak, rasa puas, rasa lega, rasa kagum, rasa terpesona luar biasa yang sejati. Ada juga jenis big experience yang kelima, yaitu jenis pengorbanan. Kalau ini kepuasan, kelegaan, kebahagiaan puncak itu terjadi saat kita memberikan sesuatu, mengorbankan sesuatu untuk Allah, untuk Tuhan, untuk pengalaman puncak tadi. Itu
Justru puncaknya terletak pada pengorbanan. Mirip nanti ceritanya Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Jadi kesediaan Ismail untuk disembelih dan kerelaan Ibrahim untuk mengorbankan anaknya, kemudian berdua menjalankan ritual pengorbanan itu, disitulah rasa puas, rasa lega, rasa bahagia. Karena menaklukkan nafsu, hasrat, ambisi kemanusiaannya sendiri untuk Allah. Itu momen pengorbanan. Ini juga momen puncak pengalaman keagamaan. Jadi ada pencerahan, ada kesatuan, ada perjumpaan, ada pengabdian, ada pengorbanan. Kalau dilihat dari jenis-jenisnya ini ya mungkin banyak di antara kita yang harusnya sudah menikmati big experience. Hanya saja mungkin kita tidak terlalu menyadari sehingga excitednya tidak terlalu dalam. Padahal kalau kita sadar, momen-momen ini secara otomatis harusnya membuat kita bahagia luar biasa. Sekedar sholat yang khusyuk, yang sangat sadar bahwa saat itu kita berhadapan dengannya. Itu kan sangat membahagiakan sebenarnya. Itu juga jenis religious big experience. Bahkan kenikmatan ini, kalau dalam ceritanya Sayyidina Ali itu kan, satu ketika beliau kena panah. Nah, ketika beliau ingin panahnya dicabut, beliau pamit, saya tak sholat dulu, nanti kalau saya sedang sholat, cabutlah panah ini. Dan beliau sholat. Jadi keasikan sholat, kesadaran bahwa saat itu sedang berhadapan dengan Allah, itu membuat meskipun anak panah itu dicabut, beliau tidak merasakan sakitnya. Sakitnya anak panah yang dicabut kalah oleh nikmatnya perjumpaan dengan Allah. Oh, itu sejenis religious big experience juga. Ya kalau kita mungkin masih belum nyampe ke makom ini. Tapi pintu-pintu big experience itu bisa kita masuki mulai sekarang. Mungkin lewat jalur pengorbanan, atau lewat jalur pengabdian, atau lewat jalur perjumpaan. Alhamdulillah kalau bisa lewat jalur pencerahan atau lewat jalur kesatuan. Karena jalur-jalur ini yang biasanya diincar oleh para sufi. Jalurnya, nikmatnya jauh lebih luar biasa. Oke, sekarang kita lanjutkan. Dalam catatan saya, ada beberapa pola pengalaman puncak ini. Yang pertama adalah pola intelektual, yang kedua pola eksistensial, yang ketiga ada pola fana. Ini kalau dalam tradisi tasawuf. Nah, pola intelektual apa? Pola intelektual itu saya sebut intelektual karena pengalaman puncaknya biasanya disebut ma'rifat. Ma'rifat itu kan kalau makna harafiahnya artinya pengetahuan. Mengetahui, dari kata dasar arafah. Nah, pola ini pola intelektual karena modelnya tercerahkannya. Ini gaya semacam ini dipergunakan antara lain oleh Imam Ghazali. Urutannya atau istilah-istilah yang dipakai biasanya mukasyafah, musyahadah, dan ma'rifat. Menurut saya ini rentetan yang bisa sekaligus bareng atau maksudnya sama. Orang yang mengalami mukasyafah ya pada akhirnya dia akan ma'rifat. Apa yang dilakukan dalam mukasyafah ya musyahadah. Mukasyafah itu kan dari kata-kata kasyf. Jadi kasyf itu maksudnya terbukanya hijab. Makanya ada kitab sufi kuno karya Al-Hujwiri itu yang judulnya Kasful Mahjub. Jadi terbukanya hijab itu selama ini pandangan batin kita
banyak terhijab oleh hal-hal yang tidak penting, mungkin hal-hal yang duniawi, mungkin oleh nafsu kita, ambisi kita, hasrat kita. Ini membuat pandangan batin kita gelap, sehingga tidak bisa membedakan mana sejati, mana tidak sejati, mana penting untuk hidup kita, mana tidak penting, mana yang hakiki, mana yang tidak hakiki. Nah, dalam mukasyafah ini, yang menghijab tadi terus tersingkap. Jadi tersingkapnya hijab itu momen mukasyafah. Jadi terbukanya yang selama ini menghalangi, itu momen mukasyafah. Kalau kemarin banyak halangannya sehingga tidak bisa menyaksikan apa-apa, sehingga kita tidak tahu, tidak bisa membedakan mana hak, mana batil. Nah, ketika momen mukasyafah ini terjadi, ya semacam momen, kalau bahasanya Surabadi, isyraq, tiba-tiba cahaya bisa masuk. Kemarin terhijab, cahayanya tidak bisa masuk. Yang ada hanya gelap. Yang kita anggap kebenaran mungkin tidak sejatinya kebenaran. Yang kita anggap kebaikan mungkin juga tidak sejatinya kebaikan. Atau kebaikan dan kebenaran itu kita manipulasi untuk kepentingan-kepentingan gelap kita. Ya karena diri kita sedang gelap. Nah, momen mukasyafah ini momen orang ketika mengalami pencerahan dan yang tadi menghijab lenyap. Ya lenyap itu bisa karena diusahakan sendiri oleh sufinya yang sedang suluk, dibersihkan dengan cara uzlah, dengan cara riyadhah, macam-macam, sampai kemudian hadir pada titik mukasyafah. Setelah mukasyafah, ya momen yang akan dialami ya pastinya musyahadah. Musyahadah itu syahadah, menyaksikan. Jadi makanya syahadat itu kan artinya kesaksian. Sekarang hadirlah kebenaran-kebenaran itu. Tampaklah kesejatian, tampaklah mana yang hakiki. Itu momen musyahadah sudah. Jadi setelah tadi kasyaf, hijabnya lenyap, sekarang syahadah, menyaksikan kebenaran yang sejati, menyaksikan kebaikan yang sejati, menyaksikan yang hakiki. Itu namanya musyahadah. Ya nanti puncak-puncak yang hakiki, puncak-puncak yang sejati itu pastinya kan Allah. Makanya sering disebut musyahadah itu menyaksikan kehadirannya. Jadi mukasyafah, musyahadah. Ya nanti buahnya orang ini karena sudah mampu musyahadah, dia mencapai namanya ma'rifat. Jadi ma'rifat itu ya hadirnya pengetahuan-pengetahuan yang hakiki, yang itu nanti menjadi kompas, menjadi pedoman dalam menjalani hidup. Orientasi hidupnya sekarang berubah karena sudah ma'rifat. Kalau semula orientasinya duniawi atau kepentingannya belaka, sekarang satu-satunya dalam hidupnya hanya Allah. Kenapa bisa begitu? Sudah ma'rifat. Ya cerita paling mudah ya selalu ilustrasi dari pengalamannya Imam Ghazali sendiri. Jadi Imam Ghazali itu kan sufi yang berusaha keras sendiri untuk mencapai makom ma'rifat. Dengan belajar, menjelajahi banyak ilmu dan lain sebagainya, sampai ada momen menemukan kesejatian dalam ranah tasawuf. Beliau juga sempat belajar buku-buku tasawuf, naskah-naskah tasawuf dari berbagai tokoh tasawuf. Cuma kemudian beliau sadar, tasawuf itu tidak seperti ini jalannya. Untuk bisa nyampe puncaknya pengalaman tasawuf, yang hakiki dari tasawuf ya dijalani dengan riyadhah. Makanya terus beliau uzlah sekitar 10 tahun lebih itu ya dalam rangka mengejar ini pengalaman mukasyafah, musyahadah dan ma'rifat. Ini dalam bahasa saya ini sebenarnya satu paket. Begitu orang kasyaf ya saat itu juga dia musyahadah, dan buahnya musyahadah ya diri yang ma'rifat.
Jadi ini nyambung, ini yang saya sebut pola yang intelektual. Jadi hadirnya kesadaran baru, tercerahkannya akal budi kita bisa membedakan mana yang hakiki dan mana yang ilusi. Jadi bisa menjangkau mana yang ghaib, mana yang syahada, itu sudah ma'rifat. Kalau dalam dunia tasawuf digambarkan orang yang ma'rifat itu yang ngerti segala sesuatunya. Apakah itu yang hakiki maupun yang ilusi. Bahkan kadang ngerti masa lalu, juga ngerti masa depan. Itu orang-orang ilustrasinya begitu. Sama dengan ilustrasi ketika Nabi Khidir tiba-tiba membunuh seorang anak kecil. Nah, itu karena beliau diberi pengetahuan tentang masa depan. Anak ini besok akan rusak dan merusak orang tuanya, yang orang tuanya ini orang baik. Nah, ini kan pengetahuan tentang masa depan. Juga pengetahuan tentang masa lalu. Pengetahuan tentang masa lalu itu misalnya ketika Nabi Khidir ikut ada tembok yang runtuh, yang dia ikut bekerja untuk menegakkan kembali tembok itu, karena dia tahu di bawah tembok ini ada harta miliknya anak yatim yang dulu ditinggalkan orang tuanya. Nah, itu pengetahuan masa lalu. Ada juga pengetahuan tentang saat ini yang orang tidak tahu, tapi dia tahu. Misalnya waktu nyebrang naik perahu, di depan sana ada kapalnya penguasa yang merampasi kapal-kapal yang masih layak, yang masih baik. Nah, terus oleh Nabi Khidir kan kapalnya terus dilubangi. Itu kan yang kejadian saat ini. Sebentar lagi dia tahu tentang saat ini, tahu tentang masa lalu, tahu tentang masa depan. Ini kan pengetahuan jenis ma'rifat. Orang yang sudah sampai di makom ma'rifat. Yang untuk sampai makom ini mengalami mukasyafah, kemudian musyahadah. Ini pola peak experience lewat jalur akal, intelektual.